Pendekatan konseling non-direktif. Pendekatan ini merupakan pendekatan dari Carl Rogers yang merupakan upaya bantuan pemecahan masalah yang berpusat pada klien. Melalui pendekatan ini, klien diberi kesempatan mengemukakan persoalan, perasaan, dan pikiran-pikirannya secara bebas. Pendekatan ini berasumsi dasar kalau seseorang yang mempunyai masalah pada dasarnya mempunyai potensi dasar dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Pendekatan konseling non-direktif ini sering juga disebut pendekatan konseling yang beraliran humanistik. Masuk. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Syarah Bu. Oh, Syarah. Nama Ibu Lila. Oh iya, Ibu Lila. Syarah, lagi sibuk apa sekarang? Kesibukan saya cuma kuliah aja Bu sekarang. Semester berapa emang? Sekarang udah semester 6. Oh, sibuk ya. Iya, sibuk tugas. Padat-padat ya tugas. Benar Bu. Kuliah di mana emang? Di Universitas Persada Indonesia YAI. Oh, di UPI. Iya. Ya udah, semangat kuliahnya biar cepat lulus. Ya, terima kasih Bu. Baik, Syarah. Saya di sini sebagai konselor yang membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Kita mencari jalan keluar bareng-bareng. Kita mulai sekarang ya. Iya Bu. Kita punya waktu 30 menit. Kita mulai sekarang. Kamu bisa cerita masalah kamu sama saya. Jadi masalah saya tuh sekarang, jadi saya di kampus saya ikut kayak organisasi gitu Bu. Jadi setiap ada rapat organisasi, saya tuh nggak bisa ngeluarin apa yang saya mau pendapatin gitu loh Bu di program itu. Terus abis itu apalagi pas lagi pembahasan program kerja tuh saya nggak berani ngeluarin pendapat saya. Jadi saya selama rapat berlangsung tuh cuma mendengarkan aja, nggak berani ngeluarin pendapat, sama kayak ya udah ngerjain tugas yang emang seharusnya saya kerjain aja. Itu kayak gimana ya Bu jalan solusinya? Tapi sebelum kamu mengeluarkan pendapatmu, ini kan kamu ingin mengeluarkan pendapat. Iya. Pada saat rapat berlangsung, kamu sudah menyiapkan ini dengan matang atau belum? Udah Bu, saya sudah siap. Bagus ya kalau kayak gitu. Tapi kenapa kamu tidak mengeluarkan pendapat kamu pada saat rapat? Karena saya pas ingin ngeluarin pendapat saya tuh saya merasa takut, salah, cemas gitu. Lalu kenapa kamu ikut organisasi itu? Tujuan kamu apa? Tujuan saya ya untuk menambah pengalaman, karena saya juga udah semester 6 kan. Kalau begitu bagus. Tapi kalau kamu terus menerus seperti ini, kamu juga gak bakal dapat pengalaman seperti yang kamu mau. Iya Bu, saya tahu, tapi saya di sini bingung untuk mau mulai dari mana. Oke, kalau begitu mungkin kamu bisa mulai dari langkah awal, yaitu dengan kamu berbicara atau berlatih mengeluarkan pendapat kamu kepada keluarga atau pada teman dekat. Kalau kamu sudah merasa baik dan kamu bisa mengeluarkan pendapat kamu pada teman dekat atau pada keluarga kamu mungkin juga bisa mulai mengeluarkan pendapat kamu ke teman organisasi kamu. Baik Bu, tapi gimana kalau misalkan saya udah ngeluarin pendapat saya, ternyata pendapat saya itu salah dan gak bisa diterima sama orang lain, gimana? Setiap orang pasti melakukan kesalahan, bahkan sampai beberapa kali. Jadi kamu tidak boleh takut soal itu. Itu merupakan hal yang wajar. Baik Bu, saya akan mencoba langkah awal pertama yang Ibu sarankan. Oke, selamat mencoba. Ibu, nanti saya akan balik lagi ke sini lagi ya. Iya, Untuk perkembangan kamu ya. Iya. Terima kasih Bu, selamat siang. Siang. Masuk. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam. Salam dulu. Iya, terima kasih Bu. Bagaimana perkembangan kamu nih, Syarah? Saya udah mencoba Bu, lumayan ada perkembangannya sedikit. Apa maksudnya dengan perubahan sedikit? Apa masih ada yang mengganjal dalam diri kamu? Saya udah mencoba apa yang Ibu suruh lakukan di awal pertemuan. Saya udah
mencoba belajar berbicara pada keluarga maupun teman dekat saya. Tetapi ketika saya mengeluarkan pendapat saya di organisasi tersebut, saya itu masih merasa minder, masih merasa malu gitu Bu. Bagus kalau kayak gitu ya, berarti apa yang membuat kamu minder dan malu? Jadi pas saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat saya di organisasi tersebut, saya melakukan kesalahan Bu ketika berbicara. Jadi saya merasa malu, minder gitu Bu. Jadi kayak nggak mau ikut organisasi tersebut. Apa maksudnya dengan sedikit? Apa masih ada yang mengganjal dalam diri kamu? Saya udah mencoba apa yang Ibu suruh lakukan di awal pertemuan. Saya udah mencoba belajar berbicara pada keluarga maupun teman dekat saya. Tetapi ketika saya mengeluarkan pendapat saya di organisasi tersebut, saya itu masih merasa minder, masih merasa malu gitu Bu. Bagus kalau kayak gitu ya, berarti apa yang membuat kamu minder dan malu? Jadi pas saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat saya di organisasi tersebut, saya melakukan kesalahan Bu ketika berbicara. Jadi saya merasa malu, minder gitu Bu. Jadi kayak nggak mau ikut organisasi tersebut. Oh, jadi seperti itu yang membuat kamu gelisah hari ini ya? Iya Bu, betul. Saya bingung harus ngelakuin apa lagi. Oke, kalau gitu kamu sudah yakin kemarin pada saat organisasi rapat berlangsung dan kamu memulai pendapatmu, kamu sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan matang? Belum Bu, saya hanya ingin mencoba apakah saya bisa atau enggak. Tapi ternyata itu malah membuat saya nggak ingin berpendapat lagi. Di sisi ini ya Syara, setiap kita ingin melakukan usaha untuk mencapai suatu tujuan, pasti ada aja kesalahan yang terjadi. Kita sebagai manusia, kita harus tetap mencoba sampai tujuan itu tercapai. Seseorang yang ahli pun juga tetap pasti ada rintangannya untuk mencapai tujuan yang dia mau, tapi dia terus mencoba dan akhirnya dia bisa mencapai tujuan tersebut. Oh jadi gitu ya Bu. Jadi saya di sini harus mencoba terus walaupun saya pernah gagal. Iya, benar sekali Syara. Kamu harus terus mencoba. Saya yakin dengan apa yang kamu punya, dengan kemampuan yang kamu punya, kamu pasti bisa melakukannya. Kamu bisa mencapai tujuan kamu. Dan jika kamu tekun juga kamu bisa, pasti kamu bisa. Iya, terima kasih Bu atas saran dan dorongannya. Jadi sekarang saya lebih termotivasi aja sih sesudah cerita sama Ibu. Jadi saya akan terus mencoba lagi sampai saya bisa. Bagus sekali kalau seperti itu. Ada yang ingin dibicarakan lagi? Saya kira sudah cukup Bu. Saya sudah merasa lebih lega aja. Oke, kalau seperti itu kita akhiri ya konseling ini. Iya Bu, terima kasih atas apa yang Ibu udah berikan ke saya saran-sarannya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya ya. Kalau kayak gitu, selamat siang ya Bu. Terima kasih. Summary pada konseling ini, klien bernama Syara atau S yang berusia 21 tahun. Ia datang karena memiliki masalah tentang kepercayaan dirinya. Ia memiliki masalah kesusahan dalam mengungkapkan pendapatnya di suatu organisasi yang diikutinya. Dalam konseling ini, konselor menggunakan pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif ini memiliki ciri konselor berperan membantu klien dalam merefleksikan sikap dan perasaan-perasaannya serta hubungan ini ditentukan oleh aktivitas klien dan tanggung jawab dari klien sendiri. Dalam pendekatan ini, konselor bukan saja membantu klien untuk melepaskan diri dari masalah-masalah yang dihadapinya, tetapi lebih dari itu adalah berfungsi untuk menumbuhkan perubahan-perubahan yang fundamental, terutama perubahan sikap. Di konseling ini, S memiliki perubahan sikap yang berarti karena dia sudah memiliki keyakinan serta kepercayaan diri bahwa ia bisa mengeluarkan pendapat di organisasi yang diikutinya apabila ia berlatih terus-menerus. Dalam pemecahan masalah, maka klien itu sendiri didorong oleh konselor untuk mencari serta menemukan cara yang terbaik dalam pemecahan masalahnya. Konselor mendorong klien dengan meyakinkan dan memberikan motivasi bahwa ia bisa menghadapi masalah tentang kepercayaan dirinya. Tanggung jawab dan kemampuan klien dalam menghadapi kenyataan, yaitu seseorang berfungsi sempurna apabila memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri, terbuka terhadap pengalaman baru. Untuk memperoleh pemahaman akan dirinya, terbuka hal-hal yang baru itu haruslah diberikan suatu kesempatan, pengalaman, dan tanggung jawab.
untuk menghadapi kenyataan. Kenyataan itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang diamati dan dialami individu. Jadi, klien didorong untuk menentukan pilihan dan keputusan serta tanggung jawab atas pilihan dan keputusan yang telah diambilnya. Di konseling ini, klien memutuskan untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya kepada teman dekatnya atau keluarganya sehingga ia merasa bahwa ia dapat berbicara di depan umum, yang akhirnya ia memutuskan untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya di organisasi tersebut.